Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto Potato. Kita akan kembali update informasi mengenai perkembangan kasus dari XRP melawan SEC atau Ripple melawan SEC, teman-teman. Jadi kasus hukum antara Ripple Lab dan Securities and Exchange Commission Amerika Serikat itu terus menjadi sorotan besar dalam dunia aset kripto. Baru-baru ini SEC mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang mendukung Ripple dan ini menghidupkan kembali perselisihan panjang yang melibatkan status hukum dari token XRP yang diterbitkan oleh Ripple. Jadi banding ini muncul tepat pada saat banyak pihak di industri kripto berharap bahwa perselisihan antara SEC dan Ripple itu akan segera berakhir setelah adanya putusan yang keluar pada tahun 2023, teman-teman. Jadi SEC dalam upayanya mempertahankan keteguhan aturan hukum sekuritas di Amerika Serikat menargetkan beberapa bagian penting dari keputusan yang mendukung Ripple dan eksekutifnya termasuk Brett Garlinghouse dan Chris Larsen, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa perselisihan hukum antara Ripple dan SEC ini dimulai pada Desember 2020 ketika SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple menuduh bahwa perusahaan tersebut telah menjual XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, teman-teman. Kemudian dalam pengajuan banding yang diajukan pada Oktober 2024, SEC mengarahkan perhatiannya pada aspek-aspek spesifik dari putusan Hakim Torres. Salah satu poin utama yang menjadi sasaran adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa penawaran dan penjualan XRP di platform kripto serta perdagangan pribadi oleh eksekutif Ripple itu tidak melanggar undang-undang sekuritas, teman-teman. Jadi SEC juga menentang temuan pengadilan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum sekuritas dalam distribusi XRP oleh Ripple sebagai imbalan atas pertimbangan non-cash seperti kolaborasi atau dukungan teknologi, teman-teman. Kemudian tuduhan terhadap Garlinghouse dan Larsen ini menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya banding SEC. Jadi SEC menuduh bahwa kedua eksekutif tersebut dengan posisi mereka sebagai pimpinan Ripple telah melanggar hukum sekuritas dalam transaksi pribadi mereka yang melibatkan XRP, teman-teman. Kemudian pada awal Oktober 2024, teman-teman, SEC mengeluarkan pemberitahuan banding atas putusan Hakim Torres, tetapi ada banyak kebingungan di kalangan pengamat terkait tenggat waktu pengajuan dokumen yang relevan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di Twitter nih banyak para XRP Army yang bingung karena SEC ini seharusnya mengajukan formulir C dan D dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan banding. Jadi dokumen ini penting karena memberikan rincian lebih lanjut tentang bagian-bagian putusan yang akan diperdebatkan oleh SEC. Ketika tenggat waktu pengajuan datang dan kemudian lewat tanpa adanya tindakan nyata dari SEC, banyak pihak berspekulasi bahwa SEC kemungkinan telah kehilangan kesempatan untuk mengajukan banding, teman-teman. Spekulasi ini memunculkan teori bahwa SEC yang dikenal sangat disiplin dalam hal tenggat waktu, kemungkinan sengaja melewatkan pengajuan untuk menghindari memperpanjang proses hukum yang sudah berjalan lama. Beberapa ahli hukum juga menyarankan bahwa jika SEC gagal mengajukan dokumen secara tepat waktu, maka banding tersebut dapat segera ditolak yang berpotensi menghentikan seluruh upaya hukum SEC terhadap Ripple, teman-teman. Namun spekulasi ini akhirnya terhenti setelah munculnya
formulir C dari SEC pada tanggal 16 Oktober 2024. Meskipun ada ketidakpastian mengenai tanggal pengajuan yang tepat, beberapa laporan mengindikasikan bahwa SEC mungkin telah mengajukan pemberitahuan bandingnya pada tanggal 2 Oktober, yang berarti bahwa tenggat waktu akhir untuk pengajuan dokumen adalah 18 Oktober 2024. Terlepas dari keraguan tentang kepatuhan SEC terhadap tenggat waktu, pengadilan banding putaran kedua ini harus memutuskan apakah pengajuan SEC telah dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, teman-teman. Jadi ini kalau saya melihat pribadi, teman-teman, kelihatannya SEC ini tarik ulur, teman-teman. Karena kita tahu sebentar lagi akan ada pilpres di Amerika Serikat. Kalau misalkan SEC banding, kemudian yang menang adalah Donald Trump, bisa habis itu Gary Gensler, teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat tentang kenapa kok SEC ini kesannya tarik ulur, teman-teman. Itu pendapat teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Namun apapun yang terjadi dari drama SEC yang seolah-olah akan mengajukan banding, tapi sampai hari ini belum juga mengajukan formulir C1-nya, lepas dari kontroversi itu kita akan cek pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir, XRP mengalami kenaikan sebesar 0,71%, diperdagangkan di angka 0,548 US dollar per satu token XRP. Kemudian untuk market capitalnya ada di angka 31 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jam mengalami penurunan sebesar 34%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli XRP di angka 959 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk masuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian XRP, silakan lakukan DIOR, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi pendapat saya di sini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, teman-teman. Kalau kita melihat ini untuk indikatornya pada tanggal 20 Agustus 2024 telah terjadi golden cross. Jadi trennya adalah tren kenaikan, teman-teman. Jadi kita lihat MA50 memotong MA200 ke atas, dan MA200 hari ini MA50 hari ini berada di atas MA200. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka jawaban saya adalah menurut pendapat saya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian karena trennya tren kenaikan dan harga sedang mengalami koreksi. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, dan ini drama dari SEC yang tarik ulur dalam persoalan pengisian formulir C1 ini memang kalau menurut saya kurang ajar juga, teman-teman. Dan ini bikin jengkel XRP Army. Ya, kita doakan saja semoga kasus ini segera selesai sehingga kita bisa menikmati profit di XRP. Oke, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.